Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Rizkina IC dari kelas Translate Cipolbit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan Django. Untuk langkah yang pertama, kita buka Google, lalu kita klik python.org. Nah, ini gunanya untuk mendownload Python terlebih dahulu ya teman-teman. Kita download python.org, lalu kita enter. Nah, kita sudah masuk ke beranda Python ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik saja di download, di kata-kata download. Nah, ini lalu klik saja yang Python 3.10.0. Di sini saya sudah mendownload Python, jadi tidak perlu mendownload lagi. Lalu kita cukup klik dan akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman centang-centang saja yang install launcher for all user dan add Python 3.7. Nah, ini langsung sukses ya teman-teman untuk pendownloadannya. Nah, di sini ada Python, versinya Python ini 3.8.6. Nah, lalu setelah itu kita buka command prompt atau prompt perintah cmd ya teman-teman. Nah, kita buka cmd-nya. Nah, lalu kita ketikkan untuk install PIP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita besarkan dulu agar mudah terbaca dan mudah terlihat. Lalu kita klikkan atau kita ketik strip PIP install strip upgrade PIP. Nah, lalu kita enter saja. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, apabila sudah berhasil, kita bisa cek versi PIP-nya. Nah, ini sudah kita cek ya teman-teman. Versinya itu 21.1.3. Nah, lalu jika sudah, maka kita akan menginstal Django-nya. Kita akan menginstal Django dengan cara kita ketik PIP install Django. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini kita setelah menginstal Django, lalu kita cek versi Django-nya. Kita cek dengan cara Django strip admin spasi strip version, lalu kita enter. Nah, ini muncul ya teman-teman, versi Django-nya itu 3.2.4. nah, sudah muncul. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ketik lagi Django admin, ini untuk menjalankan project Django ya teman-teman. Jadi kita klik aja Django strip admin start project tugasku. Start project tugasku. Nah, untuk tugasku ini itu terserah teman-teman ya. Teman-teman boleh mengubahnya sesuka hati teman-teman, dan boleh projectku, tugasku, itu terserah teman-teman ya. Lalu setelah itu kita enter. Nah, sesudah itu kita masuk, kita arahkan ke dalam project tugasku dengan cara ketik cd tugasku. Nah, lalu kita enter. Kita sudah masuk ke tugasku ya teman-teman. Lalu jika kita ingin menjalankan project, maka kita ketikkan lagi Python spasi manage.py run server. Ini untuk menjalankan ya di run server ya teman-teman. Lalu kita klik, kita tunggu. Nah, ini instruksinya itu kita harus menjalankan perintah Python, lalu kita klik lagi, kita ketik Python manage.py migrate. Nah, lalu sudah, lalu kita Ctrl C.
sudah ya teman-teman. Lalu kita run server lagi, kita ketik python spasi manage.py spasi run server. Nah, kita enter, ditunggu. Nah, lalu kita ada linknya kita salin ke dalam Google, lalu kita enter. Nah, ini kalau ada lambang kayak gini berarti instalasi Django itu sudah sukses ya teman-teman. Nah, setelah sudah sukses, langkah selanjutnya kita akan menginstal Sublime Text. Nah, kenapa saya menggunakan Sublime Text? Dikarenakan Sublime Text itu lebih ringan ya teman-teman daripada VS Code, Visual Studio Code. Nah, itu jadi ini nanti teman-teman di description box saya akan menaruh link untuk pendownloadan Sublime Text ya teman-teman. Lalu jika manual mengetik di Google bisa mengetikkan seperti ini, lalu kita masuk ke download Sublime Text-nya. Nah, kita masuk. Nah, ini ya teman-teman tampilan web Sublime Text-nya. Ini saya sudah mendownloadnya. Kalau teman-teman ingin mendownload, silahkan saja download dengan klik download di bagian atas kanan. Kita klik download. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu setelah mendownload, nah kita akan masuk ke untuk membangun sebuah aplikasi Django menggunakan template itu. Ini saya sudah disediakan dengan dosen saya tentang bidang segitiga dan template ya teman-teman. Jadi ini nanti saya akan taruh di description box-nya, teman-teman bisa langsung mendownloadnya. Lalu di sini ada aset, image, elemen, generic, dan index. Nah, lalu ini langkah-langkah untuk membuat webnya ya teman-teman. Lalu kita klik index. Nah, ini index ini halaman tampilan web yang akan kita buat ya teman-teman. Sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi, kita masuk ke Sublime Text, kita cari atau kita buka lagi bidang segitiganya, kita buka lagi. Sebentar, kita cari ya teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman, ini ada bidang segitiga. Lalu kita tambahkan lagi, ada the folder to project, ini yang tugasku ya teman-teman. Nah, kita pilih lagi yang tugasku, kita klik. Nah, sudah ada ya teman-teman, ada bidang segitiga tugasku. Nah, lalu langkah selanjutnya kita kembali ke prompt perintah atau CMD, kita klik lagi CD tugasku, lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ke tugasku, kita run server lagi ya teman-teman. Kita klik Django, add admin, start project. Nah, ini kita akan membuat tema depan ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ada keterangan tema depan. Lalu di dalam tema depan kita membuat dua folder bernama templates dan static. Tapi kita akan membuat static terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita di sini tulis saja atau ketik static seperti itu. Static. Nah, lalu kita enter. Sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini ada static. Lalu kita buat lagi di tema depan, buat folder lagi bernama template. Kita ketik template.
Nah, lalu selanjutnya itu di tema atau nama tema depan itu dibuat lagi ya teman-teman. Nah, di template ini dibuat lagi namanya itu tema depan. Jadi di tema depan ini di dalamnya ada template, dan template ini di dalamnya lagi ada tema depan lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita bisa membuka lagi folder bidang segitiga. Jadi kita bisa membuka lagi folder bidang segitiga. Nah, kita buka lagi. Ini untuk aset dan image, ini kita akan pindahkan ke dalam folder statik di tema depan. Nah, ini kita paste saja. Kita tempel. Nah, lalu kita kembali lagi ke Sublime Text. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Di statik ada aset dan image. Lalu kita beralih lagi ke folder bidang segitiga. Nah, ini untuk elemen generic index ini kita blok juga seperti yang tadi. Kita pindahkan semua file HTML ini ke dalam folder tema depan. Nah, ini kita cut saja, kita potong. Copy, potong terserah ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke tugasku dan tema depan, ke template tema depan, lalu kita tempel saja, kita paste. Nah, kita masuk ke Sublime Text lagi, maka akan muncul tampilan seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu folder bidang segitiga itu udah kosong ya teman-teman. Nah, ini dalam setting PY ini yang nomor 14 ini itu tambahkan import OS. Nah, seperti ini ya teman-teman, import OS. Lalu pada baris ke-40 kita langsung tambahkan tema depan itu. Saya langsung copy paste saja. Lalu pada ke baris 58 kita tambahkan kata template. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke baris 107 dan 109. 107 dan 109. Ini 107 ini language kodenya kita ganti ID, dan time zone-nya kita ganti Jakarta, Asia atau Jakarta ya teman-teman. Ini kita ganti saja ID, itu yang berarti Indonesia. Lalu time zone-nya kita ganti menjadi Asia atau Jakarta. Asia atau Jakarta. Nah, atau Jakarta. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sudah. Lalu pada baris ke 122 ini kita ganti lagi, kita tambahkan ya teman-teman, seperti yang tertera. Ini nanti teman-teman akan saya kasih ebook Django-nya di description box, maka pantengin terus ya video saya agar lebih tahu langkah-langkahnya. Nah, kita lalu buka tugasku, lalu kita buat lagi file, buat folder file di dalam folder project tugasku. Nah, udah ya teman-teman. Lalu di dalam file kita buat lagi dengan nama media. Nah, file ini kita buat lagi media ya teman-teman. Nah, jadi di dalamnya file ini ada media, maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Lalu di dalam media ini kita buat lagi dengan nama image. Nah, udah kita enter. Kemudian kita enter. Nah, ini ada teman-teman, di dalam media ini ada folder image. Lalu kita buat file baru. Kita buat file baru di atas, new file. Nah, ini ditulisi utils.py. Utils.py. Oke, sudah jadi.
Nah, ini kita save aja langsung, kita simpan. Lalu di dalam utils.py ini kita isikan perintah kode ya teman-teman. Jadi ini langsung saya copy paste saja. Teman-teman bisa mempause videonya dulu dan melihat bagaimana isinya di utils.py ini. Nah, lalu sudah, kita buka lagi models.py. Ini kita ketik juga, kita ganti, kita ketik di from Django import ini sampai dari nomor 13. Lalu kita Ctrl S. Nah, ini untuk menyimpan ya teman-teman. Lalu kita buka lagi cmd command prompt-nya, kita tulisi lagi cd tugasku, kita masuk ke dalam tugasku. Nah, kita sudah masuk, kita buka Python manage manage.py make migration. Nah, ini kita enter. Oh, ini kurang S ya teman-teman, berarti nanti kita langsung aja kita copy paste, kita tambahin S, lalu kita enter. Nah, sesudah itu kita masukkan lagi atau kita ketik Python manage.py migrate. Nah, lalu kita enter saja. Nah, sudah ya teman-teman, ini ada kata-kata oke. Nah, lalu kita buka lagi sublim text-nya, kita buka views.py. Ini kita ganti lagi atau kata-katanya ini saya langsung copy paste saja. Lalu kita buat lagi file dan diberi nama urls.py di dalam folder tema depan. Jadi kita new folder lagi di tema depan, kita buat folder bernama urls.py. Nah, ini kita buat urls.py nya. Nah, lalu kita save saja, kita cancel saja, ini nggak penting. Nah, lalu di urls.py ini kita isikan perintah kode. Nah, seperti ini, kita langsung copy paste saja perintah kodenya. Lalu di urls.py ini di dalam folder tugasku, kita akan membukanya di folder tugasku. Kita akan membukanya di folder tugasku. Nah, ini kita buka urls.py ini di nomor 25. Ini pagarnya kita hilangin. Nah, ini pagarnya kita hilangin. Lalu tampilan sesudah dihilangkan pagarnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita buka command prompt lagi cmd-nya, kita run server. Nah, kita klik manage.py spasi run server. Nah, kita enter. Nah, sudah. Nah, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini belum bagus tampilannya karena langkah-langkahnya belum selesai. Nah, ini kita kembali lagi ke index.html, kita tambahkan persen statik ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita copy paste, kita taruh semuanya. Nah, ini apa, halaman depan yang webnya itu ya teman-teman. Nah, lalu kita copy paste saja untuk persen statiknya di image ini, kita klik semuanya, kita ganti semuanya jadi persen statik, yang di bawahnya juga persen statik. Nah, ini kita ganti semuanya saja, persen statiknya kita ganti semuanya. Nah, kita ganti persen statik. Nah, sudah semuanya. Oh, belum ya teman-teman, ini masih ada lagi, langsung kita paste saja.
Lalu untuk yang bagian bawah 242 sampai di bawahnya itu saya sudah mengcopy pastenya. Nah, ini kita ketikkan lagi atau kita tambah petik ya teman-teman, petik, kita tambahin petik juga untuk yang bawah dan atasnya lagi. Nah, ini kita copy paste untuk yang petik persen sama kurung kurawalnya ini kita copy, kita paste ke nomor yang atasnya, yang image tadi, yang statik tadi. Nah, ini kita paste, lalu di atasnya yang nomor 174 kita paste juga, nomor 163 kita paste, nomor 152 kita paste. Nah, nomor 141 juga kita paste. Lalu 130 juga kita paste, 119 juga kita paste, 108 kita paste, 97 kita paste, 86 kita paste, 75 kita paste, 64 kita paste. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, lalu kita tambah juga petik, tanda petiknya kurang ya teman-teman. Untuk di bawah ini tanda petik, dikasih tanda petik, tanda petik, ini dikasih tanda petik semua. Nah, dikasih tanda petik, oke sudah. Ini kita spasi ya tanda petiknya ya teman-teman. Oke, kita buka command prompt lagi, CMD-nya kita buka. Nah, kita ketik lagi, kita ke tugasku dengan cara kita klik CD tugasku, kita enter, kita sudah masuk ke tugasku. Kita run server dengan cara mengklik seperti yang tadi, Python manage.py run server. Kita run server, kita tunggu. Nah, lalu kita copy paste linknya. Nah, kita copy. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman kalau kita copy linknya di Google. Ada transportasi pendidikan kayak gitu. Nah, ini model .py di dalam folder aplikasi tema depan ya teman-teman. Ini tambahkan perintah kode yang terdapat pada kotak warna merah. Nah, ini ya teman-teman. Lalu ini kita jalankan perintah python manage.py make migration dan migrate yang tadi. Lalu kita kembali ke Sublime Text. Lalu kita untuk yang views ini kita ubah menjadi tentang ya teman-teman. Di nomor 3 ini yang terakhir kita ubah menjadi tentang. Lalu kita masuk lagi ke urls.py. Ini kita yang nomor 7 ini kita juga kasih path tentang views tentang ini, kita langsung copy paste saja. Nah, ini kita masuk ke command prompt, kita run server lagi, lalu kita ada HTTP-nya, lalu ini masuk ya teman-teman, ini halaman tentang. Nah, lalu setelah masuk ke halaman tentang, nah lalu pada generik ini kita yang nomor 26. Nah, ini kita copy paste saja yang statik itu ya teman-teman, yang seperti yang tadi persen statik. Nah, lalu untuk persen statiknya kita copy paste saja. Untuk yang tadi itu, untuk tanda petiknya juga seperti yang tadi kita copy paste saja di sini. Nah, kita copy paste, yang ini kita juga copy, kita taruh. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini
halaman tentangnya jadi seperti ini ya teman-teman untuk di webnya. Lalu kita masuk lagi ke views.py, kita tambahkan perintah kode seperti ini. Nah, lalu kita buka URL-nya juga, kita tambahkan juga path hubungi kami, views hubungin kami, underscore kami, name hubungi kami. Nah, lalu kita simpan, kita masuk ke CMD lagi, kita run server lagi dengan cara masuk ke tugasku dulu, cd tugasku, kita enter, kita klik Python manage py run server, kita enter. Nah, lalu seperti ini ya teman-teman, ini masih jelek ya teman-teman tampilannya, soalnya ini emang belum selesai. Nah, lalu kita ke elemen, kita tambah lagi %load static ini pada baris ke-1. Nah, lalu pada baris ke-13 sama 14 ini kita tambahkan aset CSS main CSS. Nah, seperti ini. Lalu ubah juga, lalu ini disimpan kodenya, kita masuk lagi ke halaman kami. Nah, ini tampilannya teman-teman bisa disaksikan juga. Terus setelah itu kita masuk lagi ke nomor nomor 48. Nah, ini ada hubungi kami ini yang apa? Yang menjadi ini ya teman-teman. Nah, ini kita copy paste dulu linknya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini ada beranda tentang hubungin kami. Itu tadi yang saya tunjuk-tunjuk itu dihapus ya teman-teman, biar tampilannya bisa menjadi cuma 2 ping-ping seperti ini. Lalu kita masuk ke admin. Nah, administrasi Django. Ini kita bisa mengubahnya di administrasi Django. Kita masuk lagi ke command prompt, kita klik python manage.py. Nah, create. Ini kalau teman-teman masih belum punya akun, ini teman-teman bisa membuat di command prompt ini ya teman-teman, dengan cara menuliskan seperti ini, create user, lalu kita enter, ada nama pengguna, alamat email, password, dan lain sebagainya. Nah, ini ada masukkan password lagi. Ini passwordnya memang tidak terlihat ya teman-teman. Lalu teman-teman harus menuliskan passwordnya ini secara benar. Jika tidak benar maka akan terjadi error. Nah, ini kita sudah, ini terjadi error ini karena kesalahan password ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke administrasi Django. Nah, sudah. Lalu kita akan diarahkan pada halaman admin seperti ini. Nah, ini ada beranda hubungi kami, tentang grup pengguna, banyak ya teman-teman. Nah, ini lalu kita masuk lagi. Ini ada tampilannya ya teman-teman, tindakan baru, tindakan saya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke Sublime Text, kita klik yang admin.py. Nah, ini adminnya ini itu menyambung ke link itu ya teman-teman. Jadi ini tulisan admin di admin itu menyambung di sana, di webnya administrasi admin itu, seperti itu. Lalu untuk yang kelas meta ini, jika teman-teman belum menggantinya maka diganti dulu ya teman-teman, diganti kelas meta. Nah, seperti itu, diganti kelas meta di models.py nya. Nah, ini kita masuk ke indeks. Untuk yang index.html
ini yang untuk yang index.html ini untuk index.html ini kita ubah semuanya atau kita ganti. Nah, kita masuk lagi ke Google, kita tempel. Nah, itu untuk linknya. Nah, ini udah ada ya teman-teman, linknya ini untuk yang apa sih, Python sama Sublime Text. Nah, seperti ini. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Untuk webnya ini ada itu, lalu kita masuk ke adminnya lagi. Nah, ini admin ini itu masuk ke dalam webnya itu ya teman-teman. Jadi ketika kalian menulis di Sublime Text admin ini, maka akan secara otomatis itu tersambung ke webnya itu, web yang kita buat itu ya teman-teman. Seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke generic.html untuk yang nomor Nah, kita masuk lagi ke tema depan elemen. Nah, ini kita masuk lagi ke administrasi Django. Nah, ini kita coba dulu ya teman-teman di beranda. Oh, bukan di beranda, di tentang ya teman-teman. Sebentar, ini hubungin kami. Kita tambah, lalu kita beralih ke tentang. Nah, ini tentang, kita akan memasukkan apa ya, tampilan di webnya ya teman-teman. Ini teksnya kita isi saja poltexto, kita isi poltexto. Nah, filenya, untuk filenya kita cari di Google, poltexto SBY. Nah, ini lalu kita klik, kita pilih gambar yang sesuai untuk kita taruh di beranda web kita. Kita izinkan, kita klik di gambar. Nah, ini kita cari dulu gambar yang sesuai. Ini ada taruna pengajian. Nah, ini yang ini aja, kita simpan ke laptop kita, lalu kita beralih lagi ke admin. Nah, ini kita pilih file, lalu kita pilih file tadi yang sudah kita download, kita tambahin Surabaya dulu. Nah, ini kita buka. Nah, sudah ya teman-teman, lalu kita simpan. Nah, ini di tentang ini ada peringatan tanggal 12 November Polteklo Surabaya, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita cek ya teman-teman, kita cek lagi, kita masuk ke webnya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, tampilannya sudah ada ini gambarnya. Lalu kita masuk lagi ke admin, kita klik admin. Nah, ini kita masuk lagi. Nah, ini di tentang ini ada peringatan tanggal 12 November, ada Polteklo Surabaya. Nah, ini yang di tentang yang tadi ya teman-teman, yang ada gambar Polteklo Surabayanya itu. Nah, ini sudah ada. Lalu kita
berlanjut lagi, kita di beranda kita tambahkan. Nah, di beranda ini ada, nah seperti ini ya teman-teman tampilannya beranda, ada Python, ada Sublime Text. Nah, ini ada Python itu dan Sublime Text itu apa sih, seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang hubungi. Nah, ini kita masuk lagi ke tentang. Nah, ini ya teman-teman, sudah jadi. Dihubungin kami ini juga ada seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi untuk ini tampilannya. Nah, jadi untuk yang tampilan di bawah ini itu dari yang views ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau tampilan itu dari sini, nah dari nomor 15 sampai nomor 27 ini, maka tampilannya akan menjadi yang tadi, yang di web tadi, seperti di bawah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada hubungin kami, ada nama, seperti itu. Nah, udah, tinggal kita ke beranda lagi, Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.